Perbedaan vokalisasi yang berasal dari tradisi baca tulis musik dan tradisi lisan juga menandai perbedaan vokalisasi dalam melantunkan ornamentasi melisma. Tradisi budaya Islam yang tidak mengenal notasi selain kaligrafi mengakibatkan ornamentasi melisma umat menjadi sangat individual. Menurut budaya barat, penulis notasi yang menggambarkan sebuah ornamentasi melisma menjadi kreator, yang berbeda dengan siapa saja yang melantunkannya sebagai rekreator. Sedangkan menurut budaya Islam, pencipta ornamentasi melisma sebagai kreator, serta-merta juga menjadi pelantunnya sebagai rekreator. Fenomena ini telah menarik perhatian para peneliti musik sufi yang menganggap pembaca Al-Quran di Indonesia menggunakan makam sebagai modus musik Arab. Peneliti musik sufi Scott Marcus menjelaskan bahwa dalam menyajikan makam Arab, setiap modusnya memiliki karakteristik yang berbeda dalam alur melodi yang patut diikuti oleh para musisi dan komponis. Namun bagi para musisi pembaca Al-Quran, gaya individualnya telah dipahami melalui hadirnya modus itu dalam praktek komposisional dan improvisatoris terhadap modus pribadi yang telah tersimpan lama di dalam benak, maupun modus pribadi yang ditampilkan sesaat. Salah satu bacaan Al-Quran yang bersifat universal adalah ekspresi puji-pujian dan ungkapan rasa syukur terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui seruan takbir. Pada umumnya, takbir yang dikumandangkan memiliki alur melodi dalam bentuk responsorial antara imam dan jemaah yang dikumandangkan berulang-ulang. Terkadang diiringin bunyi tabuhan beduk dengan pola ritmik monoton pada saat takbir menyambut hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ornamentasi melisma yang ditemukan dalam seni baca Al-Quran sebagai musik Islam ternyata tidak banyak ditemukan dalam berbagai jenis musik yang islami, seperti sholawatan, terbangan, kasidah, nasyid, marawis, dan bersanji. Hal ini menunjukkan bahwa ornamentasi melisma lebih memberikan sentuhan estetika pada vokalisasi musik a cappella atau dalam jalinan homofonik melalui penggunaan ilmu harmoni, bukan vokalisasi yang diiringi dengan instrumen dalam jalinan monodik melalui penggunaan akord dari instrumen gitar, akordion, keyboard yang dilengkapi dengan warna perkusi nirnada seperti rebana dan perangkat drum. Ornamentasi melisma memang membutuhkan kebebasan vokalis dalam berekspresi tanpa dibebani dengan keharusan menembak nada yang tepat atau terikat mengikuti hitungan metrik yang berkelanjutan. Pembahasan musik dalam Islam dapat pula merujuk pada teori keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minanas. Menurut Kiai Haji Abdul Muhaimin, pengasuh pondok pesantren Nurul Ummahat Kota Gede dan ketua dari Forum Persaudaraan Umat Beriman FPUB Yogyakarta, setiap umat muslim seyogyanya menerapkan prinsip hablum minallah melalui akidah dan ibadah secara berimbang dengan prinsip hablum minanas melalui perilaku yang rahmatan lil alamin agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Teori itu memberikan makna solusi terhadap kontroversi tentang kedudukan seni dalam pandangan Islam yang dapat dijadikan pedoman bagi para seniman muslim untuk tidak perlu merasa ragu dalam menjalankan profesi berkesenian yang memenuhi unsur logika, etika, dan estetika. Pandangan yang menegaskan dikotomi antara musik Islam dan musik yang islami akan dirumuskan melalui pernyataan berikut ini. Musik Islam adalah musik ibadah sebagai penerapan prinsip hablum minallah yang hadir melalui vokalisasi a cappella dengan alur melodi yang bersifat monoton dalam melantunkan bacaan ayat suci Al-Quran secara qiraah melalui ornamentasi melisma. Adapun karakteristik musik Islam ditandai dengan 1. Tradisi lisan, 2. Suara manusia, 3. Tanpa iringan instrumen, 4. Melodi monoton, 5. Responsorial, 6. Unisono, 7. Syair kalam ilahi, 8. Penjaga akidah, 9. Pendukung ibadah, 10. Apresiasi surgawi, 11. Ornamentatif, dan 12. Gaya pribadi. Sejalan dengan pandangan para ulama fundamentalis, ibadah menjadi satu-satunya wahana bagi musik Islam melalui ekspresi musikal umat Islam yang dihalalkan dan disucikan melalui teks ayat-ayat Al-Quran. Prinsip hablum minanas yang didukung para ulama orientalis seperti Al-Ghazali dan Al-Farabi menjunjung tinggi fungsi Islam sebagai rahmatan lil alamin yang mengakui eksistensi seni sebagai profesi yang halal.
sehingga menjadi landasan ideal bagi para seniman muslim untuk berkarya seni secara profesional tanpa keraguan sedikit pun. Dalam konteks musik sufi, prinsip hablum minanas dapat lebih bersifat bebas, meski dipengaruhi oleh budaya Arab. Melalui penggunaan instrumen gambus dan rebana dengan aksentuasi pola ritmik khas irama padang pasir sebagai musik yang digelar untuk tujuan dakwah dan hiburan yang islami. Kriteria musik islami dapat dinyatakan secara estetika melalui pertama vokalisasi dengan atau tanpa iringan, kedua alur melodi yang fluktuatif atau monoton, ketiga musik dalam jalinan melodi monodik yang mengandalkan dukungan akor harmoni manual, keempat iringan pola ritme ketimuran melalui perkusi nirnada membran dan metal, kelima instrumentasi menurut standar orkestrasi Arab Melayu, dan keenam syair, selawat Nabi dan puisi multilingual tentang dakwah Islamiyah dan musikalisasi puisi tentang ajaran Islam. Secara etika, musik Islam ditandai dengan 1. Vokalis wanita yang tidak membuka mulut dengan lebar agar tidak dianggap memperlihatkan aurat. 2. Vokalis wanita yang berhijab atau berbusana sesuai kaidah Islam. Ketiga, tampil dalam posisi duduk bersimpuh agar tidak memperlihatkan seluruh sosok tubuh. 4. Vokalis yang merangkap penari tetap dalam posisi bersimpuh. Dan 5. Posisi berdiri hanya diperuntukkan bagi penari non-vokalis. Adapun secara logika dapat dikatakan bahwa 1. Musik Islami dapat dikelola secara profesional sebagai musik industri untuk tujuan komersial dalam meningkatkan kesejahteraan musisi. 2. Musik Islami sebagai produk budaya massal yang patut dipromosikan melalui berbagai bentuk media pariwara agar dapat pula dikonsumsi secara massal. Dan 3. Musik Islami sebagai seni pertunjukan yang bersifat non-ibadah, sehingga dapat digelar oleh siapa saja termasuk musisi non-muslim. Ornamentasi melisma lebih memantapkan kemandirian akapela dalam membawakan bahasa verbal dan musikal melalui motif melodi yang membentuk modus. Sehingga ornamentasi melisma merupakan inovasi terbesar dalam perjalanan sejarah musik vokal. Ornamentasi melisma menjadikan suara manusia mampu menirukan alunan melodi instrumen musik yang lincah, sehingga emansipasi musik vokal tercapai untuk pertama kalinya. Selain justifikasi terhadap karakteristik dan keunggulan vokalisasi akapela, dengan estetikanya yang mampu membebaskan para penyanyi dan dari keterikatan-keterikatan musikal dalam bernyanyi, seperti pola ritme, hitungan metrik, maupun lantunan syair yang membuat alunan melodi dapat mengalir dengan bebas. Ornamentasi melisma menjadi diakronik sejarah perkembangan musik ibadah yang celestial dan monoton, dengan kualitas estetika yang artistik yang tercatat dengan tinta emas dalam sejarah musik barat dan timur. Tradisi budaya baca tulis musik di barat melahirkan ornamentasi melisma melalui vokalisasi celestial nyanyian liturgi yang dinotasikan dan diinventarisasikan dalam khasanah repertoar musik gereja. Sedangkan tradisi budaya lisan musik di timur menghasilkan estetika yang khas ketimuran melalui ornamentasi melisma pada vokalisasi celestial kiroah bacaan Al-Quran dalam ibadah Islam yang diekspresikan secara individual, sehingga memiliki keberagaman varian dan gaya yang tidak terbatas. Ornamentasi melisma tidak begitu berperan secara estetis dalam nyanyian yang diiringi instrumen dengan jalinan musik yang monodik, karena kebebasan berekspresi vokalis telah direduksi oleh hitungan metrik pola ritme instrumen. Hal ini nampak pada nyanyian ibadah liturgi gereja saat ini yang diiringi organ atau band, seperti halnya nyanyian dakwah Islami yang diiringi ensemble atau orkes. Alternatif ornamentasi melisma yang estetis adalah ornamentasi cengkok yang kembali pada gaya pneumatik, dan ornamentasi gandul yang mengabaikan hitungan metrik dengan memperlambat tempo alur melodi pada setiap akhir lagu. Ornamentasi melisma melalui vokalisasi celestial membuktikan jati dirinya memiliki daya pikat estetika yang mampu memposisikan diri sebagai objek material dalam ranah budaya musik gereja atau musik Islam yang berpayung pada disiplin ilmu teologi. Ornamentasi yang mendorong semangat umat untuk beribadah, meningkatkan kualitas ibadah, memperindah nyanyian ibadah, menciptakan suasana ibadah yang khidmat, diiringi lantunan doa dan kidung pujian sebagai wujud persembahan yang terindah bagi Tuhan, dan tentunya vokalisasi dengan estetika yang mampu menyentuh hati siapa saja yang mendengarnya.